Nah, akibat dari pentingnya asas yang dimaksud ini tuh asas yang Allah tuh mengungkapkan di dalam Al-Quran lebih dari 1000 kali setelah terbanyak setelah disebut kata Allah dan ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua itu ada asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada sesuatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan yang ada dan berlaku pada perbuatan itu. Nah, maksudnya tuh ini tuh tidak ada sesuatu pelanggaran sebelum ada ketentuan hukum yang mengaturnya. Itu teman-teman. Dan yang ketiga ada asas kemanfaatan. Nah, asas kemanfaatan itu adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, sioginya dipertimbangkan atas kemanfaatannya, baik kepada yang bersangkutan sendiri maupun kepada kepentingan masyarakat. Nah, maksudnya tuh dalam menerapkan ancaman hukuman mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, misalkan dapat dipertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat jika hukuman mati yang akan dijatuhkan lebih bermanfaat kepada kepentingan masyarakat, hukuman itulah yang dijatuhkan. Itu teman-teman. Selanjutnya adalah ruang lingkup hukum Islam. Namun seperti ilmu hukum lainnya, ruang lingkup hukum Islam dibagi menjadi dua, yaitu hukum perdata Islam dan hukum publik Islam. Hukum perdata Islam itu yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan benda yang berasal dari hukum Islam itu sendiri. Selanjutnya adalah hukum publik Islam, yaitu yang mencakup beberapa aspek utama yang terkait dengan kepentingan negara dan masyarakat. Hukum perdata Islam yang pertama yaitu ada hukum perkawinan atau penakahan. Perkawinan menurut hukum Islam itu adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misalkan walidun. Misalkan walidun itu kayak janji yang kuat gitu. Jadi tak hanya ikatan di dunia aja, jadi ikatan di akhirat juga. Untuk menaati perintah Allah dan menjalankannya itu adalah ibadah. Perkawinan bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Perkawinan bisa dikatakan sah apabila ketentuannya sesuai dengan hukum Islam atau pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan. Selanjutnya dalam hukum perdata Islam ada yang namanya hukum waris. Nah, hukum warisan itu adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan dari pewaris, yang dimana hukum ini tuh menentukan siapa aja yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan muamalah, yaitu muamalah itu mengatur masalah kebendaan dan hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan dan sebagainya. Nah, yang pertama itu ada ahkam al-ahwal al-syasyah, yaitu hukum orang dan keluarga atau subjek hukum, dan hukum keluarga seperti hukum perkawinan. Nah, yang kedua ada ahkam al-madaniyat, itu adalah hukum benda, yaitu hukum yang mengatur masalah yang berkaitan dengan benda seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, penyelesaian harta warisan atau hukum kewarisan. Dan yang terakhir itu ada al-ahkam al-jinayat, yaitu hukum pidana Islam, hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana, diancam atau sanksi hukum bagi yang melanggarnya. Seperti itu. Selanjutnya ada ruang lingkup hukum publik Islam. Yang pertama ada al-ahkam al-jinayat atau hukum pidana Islam, yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dialih zalimah dan diberikan ancaman atau sanksi bagi yang melanggarnya yang disebut hukuman. Contohnya itu pembunuhan, zina, murtad, termasuk juga minuman yang memabukkan. Yang kedua itu ada syiar atau hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara baik dalam keadaan damai maupun perang. Yang ketiga ada al-ahkam as-sultaniyah atau hukum internasional, hukum tata negara dan hukum pajak, yaitu hukum yang membicarakan persoalan hubungan antar kepala negara, kementerian, gubernur, tentara dan pajak atau
Mumayyiz itu yang belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Anak tersebut berhak mendapatkan hadana atau perawatan dari ibunya. Perceraian bisa berdampak negatif pada anak karena kehangatan hubungan orang tuanya membuat kebahagiaan anak selama ini kini hanya tinggal kenangan. Kata Asmui, karena anak hidup dengan orang tua sama bukan perkara mudah. Inilah sebabnya kerap diperlukan peran pengadilan sesuai UU Nomor 1 Tahun 1974 yang harus yang pertama. Nah, di sini kesimpulan hukum Islam itu, hukum Islam adalah sebuah aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan benda, berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, hukum Islam itu sama aja kayak hukum lainnya, yaitu terdapat hukum perdata dan hukum pidana.